Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Dewi Saputri, NIM 070. Saya akan mempresentasikan materi tentang keterampilan menulis. Poin-poin yang akan saya bahas, yang pertama adalah pengertian menulis, yang kedua fungsi dan tujuan menulis, yang ketiga hakikat keterampilan menulis, dan yang terakhir jenis karya dari keterampilan menulis. Langsung saja pada poin pembahasan yang pertama, yaitu pengertian menulis. Menurut Iskandar Wasid tahun 2011 nomor 248, kegiatan menulis merupakan hasil kemampuan berbahasa yang dimiliki seseorang yang paling akhir setelah kemampuan menyimak, berbicara, dan membaca. Nah, berdasarkan pendapat tersebut, keterampilan menulis dapat dikatakan sebagai keterampilan yang paling sulit jika dibandingkan dengan ketiga keterampilan berbahasa lainnya. Hal ini disebabkan kemampuan menulis mengendaki penguasaan keterampilan berbahasa lainnya di luar dari keterampilan menulis. Yang kedua adalah fungsi dan tujuan dari menulis. Pada prinsipnya, fungsi utama dari tulisan adalah sebagai alat komunikasi secara tidak langsung. Menulis dapat menjadi penting di dunia pendidikan karena memudahkan para pelajar untuk berpikir dan dapat menolong kita untuk berpikir kritis. Tulisan dapat menjelaskan pikiran-pikiran kita. Setiap penulis tidak hanya diharuskan memilih satu pokok pembicaraan yang cocok dan serasi, tetapi juga harus menentukan siapa pembaca karyanya itu, serta apa maksud dan tujuannya. Menurut Gerard, tahun 1984 nomor 54, menulis tentunya mempunyai tujuan yang ingin dicapai oleh penulisnya, antara lain tujuan penugasan, altruistik, persuasif, informasional, pernyataan diri, kreatif, serta pemecahan masalah. Yang ketiga adalah hakikat keterampilan menulis. Keterampilan menulis adalah kemampuan seseorang untuk menuangkan buah pikiran, ide, gagasan dengan mempergunakan rangkaian bahasa tulis yang baik dan benar. Keterampilan menulis seseorang akan menjadi lebih baik apabila dia juga memiliki kemampuan untuk menemukan masalah yang akan ditulis, kepekaan terhadap kondisi pembaca, kemampuan penyusun perencanaan penelitian, kemampuan menggunakan bahasa Indonesia, kemampuan memulai menulis, dan kemampuan memeriksa karangan sendiri. Keterampilan tersebut akan berkembang apabila ditunjang dengan kegiatan membaca dan kekayaan kosakata yang dimilikinya. Setiap penulis atau pengarang pasti mempunyai pikiran atau gagasan yang ingin disampaikan kepada orang lain. Dalam hal ini, dia harus menerjemahkan ide-idenya itu ke dalam sandi lisan yang selanjutnya diubah menjadi sandi tulis. Sang pengarang memanfaatkan sejumlah sarana mekanis untuk merekam sandi tulis tersebut. Nah, setelah selesai perekaman, maka dapatlah dituliskan atau disebarkan kepada orang lain melintasi ruang dan waktu. Pikiran atau gagasan sang penulis pun sampailah ke pihak pembaca. Pembaca akan melihat tulisan tersebut. Dia akan menerjemahkan sandi tulis itu ke dalam sandi lisan kembali dan mendapatkan serta menemui kembali pikiran atau gagasan sang penulis. Yang akhirnya sang pembaca akan memahami pikiran atau gagasan yang dimaksud oleh penulis tersebut. Yang terakhir adalah jenis karya dari keterampilan menulis. Yang pertama, ada tulisan dengan nada akrab. Tulisan pribadi secara jelas bersifat subjektif. Tulisan ini merupakan suatu pernyataan dari gagasan serta perasaan kita mengenai pengalaman kita sendiri atau sahabat kita. Contohnya ada buku harian, jurnal, puisi, surat, novel, dan lain-lain. Yang kedua, tulisan bernada penerangan, contohnya deskripsi, narasi, eksposisi, argumentasi, serta persuasi. Yang ketiga, tulisan bernada informatif, contohnya pengumuman, artikel, berita, dan resensi buku. Yang keempat, tulisan bernada argumentasi, contohnya sinopsis, opini, dan biografi. Yang terakhir, tulisan bernada kritik, contohnya isai dan kritik. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.